Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran saya. Kali ini kita akan membahas tentang laporan neraca. Setelah sebelumnya kita belajar tentang pengertian dan lain sebagainya dari laporan keuangan sederhana. Oke, langsung saja. Laporan neraca sudah dijelaskan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktivitas dalam kurung harta kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Komponen neraca. Dalam sebuah neraca terdapat 3 komponen utama yang ada dalam pembuatan neraca. Yang pertama ada aktiva atau aset, yang kedua ada liabilitas atau kewajiban, yang ketiga ada ekuitas atau modal. Yang pertama aktiva atau aset, kekayaan dari perusahaan yang punya nilai manfaat untuk masa depan seperti kendaraan, tanah, gedung, dan lainnya. Aktiva sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan aktiva yang bisa dicairkan relatif lebih cepat, artinya bisa diubah menjadi sebuah kas dalam waktu setahun bahkan kurang. Yang kedua, aset tetap adalah aset yang memiliki manfaat dalam waktu yang lama. Contohnya misalkan ada tanah, peralatan, ruko, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman atau kreditur dan pihak-pihak lainnya. Kewajiban atau liabilitas terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada kewajiban hutang lancar atau biasa juga hutang jangka pendek. Adalah kewajiban dengan jatuh tempo 1 tahun. Contohnya utang dagang, hasil, tagihan, gaji, dan pajak yang perlu dibayarkan. Yang kedua ada kewajiban hutang jangka panjang. Adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran dengan jatuh tempo lebih dari setahun. Contohnya pinjaman berjangka dan obligasi dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Berikutnya adalah ada modal. Modal, kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal perusahaan bisa terus bertambah apabila pemilik menambahkan investasi di perusahaannya dan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, modal bisa juga berkurang jika pemilik perusahaan menarik dana investasinya atau FRIP dan apabila perusahaan mengalami kerugian. Oke, itulah komponen neraca yang perlu kalian tahu. Dari ketiga komponen penting yang ada akan didapatkan kesamaan dasar sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Baik, saya akan jelaskan secara sederhana bagaimana neraca disusun dan bagaimana membaca. Pada dasarnya, neraca terdiri dari 2 sisi, di mana sisi satu berisi penggunaan dana yang akhirnya menjadi aset, dan sisi satunya lagi merupakan sumber dana yang bisa berasal dari modal maupun berasal dari pinjaman. Tadi disebutkan bahwa terdapat 3 komponen di dalam neraca. Yang pertama ada aset atau kekayaan yang terdiri dari aset lancar dan juga aset tetap. Aset lancar merupakan aset yang bisa dicairkan kapanpun. Bisa terdiri dari kas, piutang, dan juga persediaan. Ada aset tetap, bisa berisi tentang bangunan,
bisa peralatan, dan lain-lainnya. Oke, di sisi selanjutnya, jadi ada kewajiban yang bisa berupa hutang. Di dalam hutang tadi juga dijelaskan ada dua, hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Terus sisi lainnya ada modal. Oke, baik. Untuk memperjelas dalam pemahaman kalian, di sini ada contoh soal. Misalkan kita mau membuka usaha catering dengan modal 30 juta. 20 jutanya modal sendiri dan 10 jutanya hutang bank. Dari modal tersebut kita gunakan untuk kas sebesar 5 juta, peralatan 10 juta, persediaan 15 juta. Buatlah neracanya. Tadi dalam neraca ada aktiva, pasiva, dan modal. Tadi di sini jelaskan bahwa ini merupakan penggunaan dana dan di sini merupakan sumber dana. Di dalam soal sumber dana sebesar 30 juta. 10 jutanya hutang bank. Berarti di sini ada hutang dagang 10 juta. Karena di sini nominalnya kecil, kemungkinan besar dia merupakan hutang jangka pendek. Kalau nominalnya ratusan juta, bahkan 1 miliar bisa masuk ke dalam hutang jangka panjang. Terus berikutnya tadi ada 20 jutanya merupakan modal sendiri. 20 juta itu modal sendiri. Jadi tadi modal berjumlah 30 juta. Berasal dari modal sendiri ditambah hutang bank. Modal ini, 30 juta ini tadi digunakan untuk kas sebesar 5 juta rupiah. Karena tidak mungkin modal digunakan keseluruhan untuk operasional. Pasti kita simpan untuk kas sebagai uang jaga-jaga. Piutang di sini masih kosong karena belum berjualan. Di sini baru mau berjualan. Tadi persediaan 15 juta. Persediaan bahan baku 15 juta. Jadi berikutnya dibuat untuk peralatan sebesar 10 juta. Di sini bangunan karena masih kecil jadi bangunannya tidak ada, tanah juga tidak ada. Karena tidak mungkin 30 juta bisa membeli bangunan dan tanah. Jadi diberikan untuk peralatan 10 juta rupiah. Oke, baik ya. Jadi di sini balance kekayaan 30 juta yang berasal dari liabilitas, kewajiban, dan modal 30 juta. Oke, jadi inilah gambaran sederhana bagaimana kita menyusun sebuah neraca. Di sini dari sumber dana 30 juta digunakan untuk kas, persediaan, dan juga peralatan. Jadi antara kanan dan kiri seimbang, 30 juta, 30 juta. Setiap perusahaan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semakin besar perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, maka semakin panjang juga dalam perincian neracanya. Baik, itu saja gambaran sederhana tentang neraca. Berikutnya kita akan belajar tentang laporan laba rugi perusahaan.
Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.